Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur karena pada pagi hari ini, di minggu ketiga di bulan Juni tahun 2020, kita kembali dan bertemu dalam ibadah kita pagi hari ini. Biarlah pertemuan kita hari ini membuat kita untuk satu dan lain saling menguatkan supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini, saya rindu supaya kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan pagi ini saya mengajak kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang mana pagi ini saya bicara tentang erat dalam kasih persaudaraan. Erat dalam kasih persaudaraan. Kita membaca di dalam firman Tuhan pada saat ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-47. Melalui jemaat yang mula-mula ini kita akan belajar bertalian dengan tema kita, yaitu erat dalam kasih persaudaraan. Demikian firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, secara khusus seluruh jemaat KB Gunung Padang Purbalingga pagi hari ini bertalian dengan tema kita, yaitu erat dalam kasih persaudaraan. Hidup di dalam kasih persaudaraan merupakan hal yang penting dan merupakan dambaan dari setiap orang. Karena itu harus diperjuangkan untuk mewujudkannya, terlebih lagi bagi kita sebagai gereja Tuhan. Dalam hal ini kita perlu belajar melalui kehidupan jemaat yang mula-mula yang berhubungan dengan kasih persaudaraan. Di antaranya, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita perlu pelajari dari jemaat yang mula-mula yang berhubungan dengan kasih persaudaraan. Yang pertama adalah kita harus bertekun di dalam pengajaran. Kita harus bertekun di dalam pengajaran. Mengapa kita harus bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan? Yang pertama, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Atau dengan kata lain, Allah itu sendiri. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita harus bertekun dalam pengajaran karena firman Allah itu adalah kebenaran dan Allah itu sendiri. Lalu yang kedua, karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, kita perlu bertekun dalam pengajaran terhadap firman Tuhan, karena firman Tuhan ada Allah itu sendiri. Yang kedua, kita perlu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, karena iman kita timbul dari pendengaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, kenapa kita perlu bertekun dalam pengajaran terhadap firman Tuhan?
Yang ketiga, karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, karena kita adalah kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk melakukan perbuatan atau kelakuan yang baik. Itu yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Artinya apa? Artinya yang telah diajarkan oleh para rasul merupakan ajaran Yesus yang telah mereka terima, dan pengajaran itu sangat mengikat kita satu dengan yang lainnya. Dan juga karena pimpinan pada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berjalan dalam kebenaran, sehingga kehidupan rohani kita terus bertumbuh. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, contoh jemaat yang mula-mula, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-42 dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pertanyaannya bagi kita, khususnya jemaat KB Gunung Padang Purbalingga dan orang percaya pada umumnya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bertekun di dalam pengajaran terhadap firman Tuhan? Sebab pengajaran firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Ketika kita belajar tentang firman Tuhan, entah itu pada waktu kita baca firman Tuhan secara pribadi, atau bersama keluarga, atau lewat persekutuan, atau lewat pertemuan-pertemuan lain, itu sangat penting sekali bagi kita. Sebab apa? Sebab firman itu ada Allah itu sendiri. Atau yang katakan firman itu adalah kebenaran. Sebab ketika kita dengar firman Tuhan, maka iman kita bertumbuh. Dan firman Tuhan itu memang bermanfaat untuk mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh karenanya, saudaraku kasih Tuhan, dalam kondisi seperti ini, mari kita terus maju dalam Tuhan dan mau terus bertekun dalam pengajaran terhadap firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, yang perlu kita belajar melalui kehidupan jemaat yang mula-mula, yang bertalian dengan tema kita, erat dalam kasih persaudaraan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita harus bertekun dalam berbagi, atau dengan lain dalam hal untuk memberi. Contoh jemaat yang mula-mula, mereka saling menopang, mereka saling membantu dengan cara memberi kepada saudara-saudara mereka yang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Ya, mereka lakukan hal itu karena apa? Karena ini salah satu cara untuk membangun kasih persaudaraan. Mereka lakukan hal itu karena itu merupakan salah satu cara untuk membangun di dalam kasih persaudaraan. Ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-45 berkata demikian, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, itu yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula. Mereka bertekun dalam hal berbagi. Dengan kata lain, mereka bisa memberi untuk menolong sesamanya. Dan itu memang sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kesaksian selama kami ada di ruang isolasi di Rumah Sakit Pandi Nugroho, kami banyak mendapat bantuan dari Bapak Ibu Saudara semua, secara khusus jemaat KB Gunung Padang yang dukungan dalam doa, dukungan dalam nasihat maupun dukungan yang lain.
secara khusus bantuan apa yang menjadi kebutuhan kami. Baik yang di rumah maupun ketika kami ada di ruang isolasi. Ada yang telepon, ada yang tanya apa menjadi kebutuhan ketika kami ada di sana. Sampai ada salah seorang jemaat berkata, biarlah Bapak dan keluarga tetap tenang. Lalu beliau berkata, salah satu jemaat Tuhan kita berkata, Bapak nggak usah terlalu pikirkan menjadi kebutuhan. Kami siap untuk mendukung. Saudaraku udah kasih Tuhan. Saya percaya kalau bukan kasih Tuhan yang mendorong untuk orang bisa berbagi, itu sangat tidak mungkin. Tapi karena kasih Tuhan yang mendorong kita, maka kita bisa melakukan hal itu. Yang tidak ubahnya seperti jemaat yang mula-mula. Ketika mereka melihat ada saudara mereka yang di antara mereka ada yang kekurangan, ada yang menjual harta milik mereka, lalu membagikannya kepada saudara mereka yang membutuhkan sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Saya percaya kalau bukan kasih Tuhan, sangat mustahil kita bisa lakukan itu. Tetapi ketika kasih Tuhan yang ada di kehidupan kita, maka hal itu mendorong kita untuk bisa berbagi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bagian yang kedua yang dapat kita belajar melalui jemaat Tuhan yang mula-mula bertali dengan erat di dalam kasih persaudaraan. Yang kedua adalah kita harus bertekun dalam berbagi atau dalam hal memberi. Ketika kita belajar untuk memberi dan berbagi, bukan karena kita lebih dari orang lain, tapi karena ada benih ilahi yang mendorong kita untuk kita bisa berbagi. Oleh karenanya, saudara kasih Tuhan, mari kita belajar terus seperti jemaat yang mula-mula. Mereka bisa berbagi karena ada kasih Tuhan yang mendorong mereka. Bahkan kami tidak hanya mendapat bantuan dari sidang jemaat Tuhan, dari orang-orang percaya yang lainnya. Bahkan ada orang-orang di lingkungan di mana kami tinggal, di komplek perumahan. Mereka pun bisa berbagi sedemikian rupa apa yang menjadi kebutuhan kami sekeluarga ketika kami sudah pulang setiap paginya. Ada yang datang memberi sayur untuk kebutuhan. Untuk kami kebutuhan setiap hari bisa terpenuhi. Saudara kasih Tuhan, orang di luar Tuhan saja bisa melakukan hal seperti itu. Saya percaya apakah lagi kita sebagai orang percaya. Saya percaya ketika ada kasih Tuhan, maka itu mendorong kita untuk kita bisa berbagi. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, saya mendorong kita semua secara khusus jemaat GBI Gunung Padang. Mari kita terus berjuang untuk bisa berbagi ketika ada saudara kita dalam kesulitan. Ini kesempatan untuk kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan masa bodoh sebab kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tapi marilah kita melakukan hal ini. Seketika kita lakukan ini merupakan bahwa kita membangun di dalam hidup kita satu yang lain di dalam kasih persaudaraan. Oleh karenanya saya mengingatkan kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, ini kesempatan untuk kita bisa berbagi supaya orang lain bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Secara khusus, jemaat GBI Gunung Padang, saya percaya kita bisa lakukan ketika ada kasih Tuhan ada di kehidupan kita. Saudara kuda kasih Tuhan, dalam firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang kedua, kemudian 9 hingga ayat ke-10 berkata demikian. Galatia pasal yang ke-6 kedua, kemudian ayat 9 hingga 10 berkata demikian. Judul berikutnya, saling membantulah kamu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ini bagian yang kedua yang kita perlu belajar kehidupan jemaat yang mula-mula, yaitu bertekun dalam hal memberi atau
bertekun untuk kita bisa berbagi. Lalu yang ketiga yang dapat kita pelajari dari kehidupan jemaat yang mula-mula, bertali dengan nama kita, erat dalam kasih persaudaraan. Yang ketiga, kita harus bertekun di dalam persekutuan. Kita harus bertekun di dalam persekutuan. Mengapa kita harus bertekun dalam persekutuan? Kita perlu bersekutu dalam persekutuan karena di dalam persekutuan kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga dapat belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita juga dapat saling mendoakan, menguatkan, dan menopang satu dengan yang lainnya. Itu yang dilakukan dalam jemaat Tuhan atau jemaat yang mula-mula, ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-47 berkata demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 berkata demikian, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, erat dalam kasih persaudaraan. Kita belajar melalui kehidupan jemaat yang mula-mula. Yang ketiga, kita harus bertekun dalam persekutuan. Ketika kita ada dalam persekutuan, di situ kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita juga bisa belajar firman Tuhan, dan di dalamnya kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling menopang agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sementara waktu ini, selagi kita masih belum bisa ibadah bersama-sama di gereja, tapi kita ibadah secara online ini, saya rindu supaya di rumah kita masing-masing ada persekutuan di rumah kita. Di situ ada pujian, di situ ada firman Tuhan, dan ada doa supaya apa? Supaya keluarga kita tetap kuat dalam Tuhan, sehingga kita boleh melewati dalam pergumulan hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan menyertai kita, saya percaya kita pun akan terus boleh melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berjuang bersama-sama untuk membangun kasih persaudaraan selagi kita masih ada di dalam dunia ini, dengan cara belajar melalui kehidupan jemaat yang mula-mula, seperti ketiga hal yang saya sudah sampaikan di atas. Dengan suatu kerinduan, apa yang telah kita dengar pagi hari ini, kita semua diberkati Tuhan. Mari Bapak dan Saudara kasih Tuhan, kita mengucap syukur atas firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kita dengar. Biarlah firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan dalam ibadah di minggu ketiga di bulan Juni tahun 2020. Kami boleh mendengar firman Tuhan pagi ini. Biarlah firman Tuhan memberkati kami semua. Yang mana firman Tuhan pagi ini berbicara tentang erat dalam kasih persaudaraan. Biarlah Tuhan Yesus semuanya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini biarlah kami telah mendengarkannya di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus tidak ada seorang pun kelewati, tapi semua boleh diberkati. Terima kasih Bapa supaya kami menjadi umat Tuhan yang boleh menjadi saksimu dan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan hamba berdoa jika ada jemaat Tuhan yang sakit, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, yang sakit boleh disembuhkan, yang beban berat diberi kekuatan untuk bisa melewati setiap beban yang ada, yang bergumul untuk kebutuhan sehari-hari. Kami berdoa di dalam Yesus Tuhan kiranya memberkati dan mencukupkan, dan apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Baik anak-anak yang sudah mulai masuk sekolah juga kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan supaya mereka bisa melanjutkan sekolah mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi dengan biaya yang dicukupkan. Dan saudara kami yang masih ada di ruang isolasi, yang masih ada Tuhan Yesus mereka dirawat di ruang isolasi, kami berdoa di dalam Yesus kekuatan Tuhan menyertai menolong mereka. Dan kami berdoa supaya hasil swab mereka selanjutnya hasilnya Tuhan negatif semua, dan mereka bisa pulang dalam minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan
pagi ini, dan kami percaya kami semuanya boleh diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan pagi hari ini, mari kita angkat tangan kita akan pulang dan terima berkat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama angkat tangan kita dan kita pulang menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Satukanlah hati